Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai Corporate Social Responsibility atau yang kita ketahui dengan CSR. Kami dari kelompok 3 beranggotakan yang pertama Ali Okhtari dengan nomor BP 1810531023. Yang kedua ada Khalilur Rahman dengan nomor BP 1810531044. Dan yang ketiga ada Fauzan Amirul Haq dengan nomor BP 1810531051. Untuk topik pembahasan kita ada 7. Yang pertama pengertian dari CSR, yang kedua ada konsep dasar dari CSR, yang ketiga ada prinsip-prinsip dari CSR, yang keempat ada tujuan dari penerapan CSR, yang kelima ada pentingnya penerapan CSR, yang keenam ada perbedaan antara corporate social responsibility dengan corporate legal responsibility, dan ketujuh ada implementasi dari penerapan CSR di Indonesia. Hai teman-teman semuanya, nama saya Ali Okhtari, BP 181053053. Semoga kita semua sehat selalu, dan jika kalian keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan juga jaga jaraknya. Teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan materi pertama mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR, yang mana pada kesempatan kali ini kelompok kami membahas mengenai ini. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya terlebih dahulu, apakah teman-teman semua pernah mendengar istilah Corporate Social Responsibility atau CSR sebelumnya? Baiklah, jika belum, saya akan mencoba membantu menjelaskan kepada teman-teman mengenai Corporate Social Responsibility ini. Nah, definisi dari Corporate Social Responsibility ini dikemukakan oleh banyak ahli dan juga banyak organisasi dunia yang mengemukakan definisinya. Salah satunya WBCSD atau World Business Council for Sustainable Development. Nah, WBCSD ini menjelaskan definisi dari CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and the families as well as the local community and the society as large. Jadi WBCSD ini menuntut perusahaan agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan para pekerjanya dan juga keluarganya serta masyarakat sekitar. Nah, definisi lain juga dikemukakan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3. Pemerintah menjelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan terbatas untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan terbatas itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Teman-teman, Dauman and Hageroff tahun 1992 itu mengemukakan 3 tanggung jawab yang harus berkaitan dengan corporate social responsibility ini. 3 tanggung jawab ini dibagi menjadi 3 level. Level pertama itu basic responsibility, level kedua adalah organization responsibility, dan level ketiga adalah societal response. Basic responsibility ini merupakan tanggung jawab pada level pertama. Tanggung jawab ini menghubungkan antara tanggung jawab yang dilaksanakan oleh perusahaan yang diakibatkan oleh keberadaan dari perusahaan tersebut. Tanggung jawab ini timbul akibat keberadaan perusahaan tersebut di tengah-tengah masyarakat itu. Seperti perusahaan harus membayar pajak kepada negara, perusahaan harus memenuhi ketentuan hukum, perusahaan harus memenuhi standar pekerjaan, dan juga memuaskan para pemegang sahamnya. Tanggung jawab pada level pertama ini sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan karena dampaknya yang berakibat fatal apabila perusahaan tidak melaksanakan dari tanggung jawab ini. Yang tanggung jawab level kedua itu adalah organization's responsibility. Tanggung jawab pada level kedua ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan atas perubahan kebutuhan para stakeholdernya, seperti para pekerja, para pemegang saham, dan masyarakat sekitarnya. Nah, perusahaan harus bisa bertanggung jawab atas perubahan kebutuhan dari para stakeholder ini. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab social response. Tanggung jawab pada level ketiga ini merupakan tanggung jawab yang timbul akibat interaksi
antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang sangat kuat, sehingga bisnis perusahaan tumbuh secara berkesinambungan. Oleh karena itu, perusahaan harus bertanggung jawab terhadap perubahan lingkungan akibat dari pertumbuhan bisnis tadi secara keseluruhan. Sifat dasar dari CSR atau konsep dasar dari CSR. CSR pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tersebut tidak hanya pada pemiliknya saja atau pemegang saham, namun juga kepada para stakeholdernya yang berada di sekitar perusahaan yang terkena dampak dari aktivitas operasional perusahaan. John Elkington pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul Cannibals with Ford, The Triple Bottom Line of the 20th Century of Business itu mengemukakan 3P yang dinamakan dengan 3P. Yang pertama profit, yang mana profit ini tentu saja yang dikejar oleh perusahaan atau yang dicari oleh perusahaan. Yang kedua, selain mengejar profit, perusahaan harus mempertimbangkan masyarakat sekitarnya atau people, dan juga perusahaan harus memperhatikan keberlanjutan lingkungannya atau planet. Jadi 3P ini adalah profit, people, dan planet. Prinsip-prinsip CSR, para ahli itu mengemukakan 3 prinsip CSR atau menyederhanakan prinsip CSR menjadi 3 bagian agar mudah dipelajari. Yang pertama itu prinsip CSR adalah sustainability, yang kedua adalah accountability, dan yang ketiga adalah transparansi. Jadi prinsip pertama sustainability ini adalah keberlanjutan, di mana CSR ini berperan dalam harus mempertimbangkan keberlanjutan dari sumber daya yang digunakannya. Apabila perusahaan itu menggunakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui, maka perusahaan harus mempertimbangkan keberlanjutan dari sumber daya tadi agar generasi masa depan masih bisa merasakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui tadi. Nah, yang kedua itu adalah prinsip accountability atau keterbukaan. CSR atau perusahaan melaksanakan CSR dengan cara keterbukaan antara stakeholder dan juga antara stakeholder dan perusahaan. Akuntabilitas ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk membangun image dan juga network dengan para stakeholdernya tadi. Yang ketiga adalah prinsip transparansi, merupakan prinsip yang dipegang oleh pihak eksternal yang bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan, terutama pelaporan perusahaan akibat dampak terhadap pihak eksternalnya tadi. Jadi ini berkaitan dengan pelaporan dari apa saja dampak yang dirasakan oleh para eksternal tadi akibat dari aktivitas perusahaan. Transparansi ini sangat baik bagi perusahaan karena ini akan mengurangi yang namanya asimetris informasi antara perusahaan dan juga para pihak eksternalnya atau stakeholdernya tadi, sehingga tidak akan terjadi yang namanya kesalahpahaman, dan juga informasi dapat dipertanggungjawabkan, terutama informasi yang berkaitan dengan dampak lingkungan, sehingga informasi tadi dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan kepada stakeholdernya. Baiklah teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Konsep CSR sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan atau sustainability perusahaan. Terjaminnya keberlangsungan perusahaan apabila perusahaan melakukan tanggung jawabnya tidak hanya terbatas kepada pemegang saham atau shareholders, tetapi perusahaan juga wajib memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan yang menjadi tempat operasi perusahaan. Masyarakat akan memberikan tanggapan yang negatif kepada perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan sekitarnya. Respon negatif dari masyarakat inilah yang akan mengancam keberlangsungan dari suatu perusahaan. Oleh karena itu, menurut Jack Williams, mereka menyebutkan bahwa tujuan perusahaan menerapkan CSR adalah agar dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi stakeholders dengan cara memenuhi tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etika, dan tanggung jawab kebijakan. Yang pertama yaitu tanggung jawab ekonomi. Kata kuncinya di sini adalah make a profit, karena motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba, di mana laba ini merupakan pondasi dari suatu perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan tersebut dapat terus survive dan terus berkembang. Yang kedua yaitu tanggung jawab legal. Kata kuncinya di sini adalah obey the law, karena perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintahan.
Yang ketiga yaitu tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil, dan fair. Norma-norma masyarakat juga perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya di sini adalah be ethical. Yang keempat yaitu tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum, dan berperilaku etis, perusahaan juga dituntut agar dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semuanya. Kata kuncinya adalah be a good citizen. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan juga kepada publik yang dikenal dengan istilah non-fiduciary responsibility. Nah, keempat poin CSR inilah yang perlu dipahami sebagai satu kesatuan yang dapat diterapkan dalam perusahaan. Walaupun banyak yang menganggap bahwa laba yang harus diutamakan, karena laba merupakan cerminan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Namun, keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba tidak bisa dilakukan tanpa adanya kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan taat kepada hukum yang berlaku. Sebaiknya, kegiatan untuk menghasilkan laba dikaitkan dengan pengembangan masyarakat sekitar dan pembangunan yang berkelanjutan, karena masyarakat memegang peranan penting dalam keberlangsungan bisnis perusahaan. CSR bukan lagi hanya sekedar kegiatan untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan sejumlah dana, namun sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaksanakan CSR yang diatur dalam undang-undang pada setiap tahunnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah tentang pentingnya penerapan CSR. CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai peran yang sangat penting, baik itu bagi masyarakat maupun bagi perusahaan itu sendiri. Mengapa bisa dikatakan begitu? Karena dengan adanya CSR, selain hal ini menguntungkan bagi masyarakat, yaitu dengan adanya kegiatan yang mendorong pemberdayaan masyarakat, tetapi dengan adanya CSR ini juga akan membantu perusahaan dalam usaha memperlancar operasional perusahaan sehingga bebas dari berbagai gangguan. Kotler dan Lee menyebutkan 6 kategori program CSR yang sangat menguntungkan bagi perusahaan. Yang pertama, cause promotion. Dalam program ini, perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah sosial atau untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat, atau perekrutan tenaga sukarela untuk satu kegiatan tertentu. Benefit yang diperoleh dari program ini adalah memperkuat positioning merek perusahaan, meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan, menciptakan kerjasama antar perusahaan, misalnya media, dan meningkatkan citra perusahaan. Nah, yang manfaat kedua yaitu cause-related marketing. Dalam program ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Benefit yang diperoleh dari program ini adalah dapat menarik pelanggan baru, dapat menjangkau pangsa pasar, dapat meningkatkan penjualan produk, dan dapat membangun identitas merek yang positif di mata pelanggan. Manfaat yang ketiga yaitu corporate social marketing. Dalam program ini, perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Benefit yang diperoleh dari program ini adalah menunjang positioning merek, menciptakan preference merek, mendorong peningkatan penjualan, menarik mitra yang dapat diandalkan, serta memiliki kepedulian yang sangat besar untuk mengubah perilaku masyarakat dan dapat memberikan dampak yang nyata terhadap perubahan sosial masyarakat. Manfaat yang keempat yaitu corporate philanthropy. Dalam program ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma atau kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, paket bantuan, atau pelayanan secara cuma-cuma. Benefit yang diperoleh dari program ini adalah meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat masa depan perusahaan melalui penciptaan citra yang baik di mata publik, dan memberikan dampak bagi penyelesaian masalah sosial dalam komunitas lokal masyarakat. Manfaat yang kelima yaitu community volunteering. Dalam program ini, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan
para pemegang franchise atau rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program. Benefit yang diperoleh dari program ini adalah akan membantu membangun hubungan yang tulus antara perusahaan dengan komunitas, dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan, dan dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan perusahaan. Yang keenam yaitu manfaat dari CSR adalah Socially Responsible Business Practice atau Community Development. Dalam program ini, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum, serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Benefit yang diperoleh dari program ini adalah memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan hidup, serta meningkatkan kesadaran energi di antara para karyawan perusahaan, dapat meningkatkan kesan baik komunitas terhadap perusahaan, dan juga dapat menciptakan preferensi konsumen terhadap merek produk perusahaan, dan juga dapat menimbulkan citra yang sangat positif dari pemerintah selaku pembuat peraturan dan dapat meningkatkan kepuasan karyawan perusahaannya. Selain itu, menurut LAKO, komitmen perusahaan melaksanakan CSR secara berkelanjutan mendatangkan banyak manfaat, antara lain yang pertama yaitu sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Yang kedua, memperkokoh kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas dan investor, kreditor, pemasok, konsumen, dan juga pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan komitmen etos kerja dan juga efisiensi dan produktivitas karyawan. Yang kelima, menurunnya kerentanan gejolak sosial dan resistensi dari komunitas sekitar. Yang keenam, meningkatkan reputasi, goodwill, dan nilai perusahaan dalam jangka panjang. CSR yang telah dilakukan perusahaan meliputi dimensi dan klasifikasi. Antara lain, yang pertama yaitu environmental, yang kedua community, yang ketiga energy, yang keempat employee, yang kelima produk, dan yang keenam dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Amirul Haq, BP 1810531051 akan melanjutkan penyampaian dari rekan saya tadi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya itu mengenai perbedaan corporate social responsibility dengan corporate legal responsibility. Nah, ada 3 indikator perbedaan. Yang pertama yaitu dari segi definisi. Nah, untuk definisi corporate social responsibility itu sendiri yaitu sebuah bentuk tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan dalam rangka menjaga kualitas kehidupan dan lingkungan guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Nah, untuk definisi dari corporate legal responsibility yaitu seluruh kewajiban yang wajib dipenuhi oleh suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya sepanjang itu diatur atau diwajibkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua itu mengenai tujuan. Tujuan dari corporate social responsibility yaitu menghasilkan dampak positif terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Sedangkan untuk tujuan dari corporate legal responsibility itu untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk indikator yang ketiga, alasan corporate social responsibility itu sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan dan masyarakat, serta untuk menciptakan citra yang baik di mata stakeholder. Sedangkan untuk alasan dari corporate legal responsibility yaitu agar perusahaan yang satu tidak dirugikan oleh perusahaan yang lain. Nah, selanjutnya penerapan CSR di Indonesia. Nah, untuk CSR itu sendiri telah diatur secara tegas di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor /5/MBU/2007 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, setelah itu ada tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah,
CSR merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya. Maksud keluarganya ini adalah dari keluarga karyawan. Nah, setelah itu untuk komunitas lokal dan komunitas luas. Pelaksanaan CSR di Indonesia masih berada pada tahap pembagian keuntungan yang dipergunakan untuk menjawab field needs atau keinginan daripada real needs, yaitu kebutuhan nyata. Hal ini disebabkan banyak perusahaan belum memahami pentingnya ataupun mengetahui dan memfasilitasi kebutuhan nyata masyarakat melalui pelaksanaan CSR yang tepat. Nah, jika dalam penanganan yang kurang tepat, maka hal tersebut akan menimbulkan sebuah masalah baru lagi, karena permasalahan yang seharusnya diselesaikan tidak terselesaikan dalam masyarakat. Hal ini adanya kecenderungan perusahaan dalam memberikan sumbangan, padahal hal tersebut kurang tepat untuk mendidik atau mengembangkan masyarakat. Hal tersebut ataupun hal itu menciptakan sebuah ketergantungan masyarakat kepada perusahaan. Perusahaan perlu menanamkan bahwa masyarakat memerlukan pengembangan bagi diri mereka atau daerahnya, pengembangan bagi masyarakat agar lebih memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik, sehingga dalam hal ini perusahaan dan masyarakat ikut serta dalam pengembangan bersama-sama. Demikianlah presentasi dari kelompok 3 mengenai Corporate Social Responsibility. Terima kasih atas segala perhatiannya dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.